AST 2301 Tabrakan Kekerasan, pembunuhan pertama si Chou. Orang tua yang kasar itu adalah ahli strategi ulung. Sangat cocok dengan kalimat, "Don't judge a book by its cover." Pria tua itu tampak aneh, sama sekali mengabaikan semua orang. Meskipun Wu Tianchou ada di sana, sepertinya dia tidak pernah melihatnya, hanya berjalan lurus menuju area di mana mereka membahas tentang penempatan pasukan. Tidak ada yang mengatakan apa-apa. Umumnya, orang yang cakap juga cenderung memiliki temperamen yang buruk. Karena itu, ketika mereka melihat ini, mereka malah merasa senang karena itu berarti bahwa keluarga Wu pasti akan mengalami kesulitan dalam berurusan dengan ahli ini. Orang tua itu berdiri dan melihat sekeliling dari waktu ke waktu. Semakin dia melihat, semakin alisnya mulai berkerut. Dia berkeliling menyentuh benda-benda pada interval waktu acak dan bahkan mengeluarkan benda yang tampak seperti batu giok dan melemparkannya. Tanpa disadari, 1/4 jam telah berlalu. Apakah kepala tua ini benar-benar kuat? Dia Chou tidak bisa tidak bertanya. Pada saat ini, Wu Tianchou juga dalam hati tidak percaya diri, tetapi dia dengan canggung tertawa, orang tua ini adalah master formasi. Itu juga belum lama, tunggu sebentar lagi. Petik 2. Tidak ada pemecah formasi ahli di tangan, jadi tidak ada salahnya membiarkan lelaki tua itu mencobanya. Lagi pula, master formasi, yang mereka bawa hanya memiliki tingkat keterampilan yang rendah. Karena itu, tidak ada yang bisa mengatakan apapun untuk menghilangkan ejekan semua orang. King Sui mengamati lelaki tua itu berkeliaran di sekitar ruangan. Terkadang, wajahnya akan berubah menjadi satu yang menampilkan ekspresi aneh. Pada saat ini, lelaki tua itu memegang tongkat mistis, dan bagian atas tongkat ini memancarkan kekuatan melahap yang kuat. Dia kemudian mengambil paku mistis, meletakkannya di suatu tempat dan mulai mengebor. Meridian formasi. King Su tidak pernah berpikir bahwa orang tua ini akan menjadi terampil ini. Mata formasi adalah titik terlemah, mudah dipatahkan tetapi sangat tersembunyi. Bahkan ada banyak brankas khusus untuk melindunginya, jadi titik terlemah berikutnya adalah formasi meridian. Itu juga tersembunyi dengan baik, dan menghancurkannya tidak akan menyebabkan seluruh formasi berantakan, tetapi hanya mengikis bagian kecilnya. Sekarang lelaki tua itu telah menemukan meridian dan juga memiliki alat yang layak, tidak akan lama sebelum formasi di sisi ini dihancurkan. Orang tua itu tidak menunjukkan banyak kegembiraan atas keberhasilannya seolah-olah itu semua datang secara alami. Dia bergerak maju, menggunakan beberapa batu giok untuk menyelidiki sekelilingnya sebelum berjalan ke utara. Setelah itu, dia mulai menempatkan formasinya sendiri. Setelah mengatur, lelaki tua itu menemukan posisi tertentu dan menggunakan paku untuk mengebor, menyebabkan bagian formasi ini rusak. Wu Tianchou tertawa tetapi tidak mengatakan apa-apa. Pada saat ini, si Chou berkata, orang tua ini tidak buruk. Keahliannya dalam menciptakan formasi pertempuran benar-benar luar biasa. King Sui tahu bahwa jika lelaki tua itu terus seperti ini, formasi pertempuran secara alami akan pecah. Karena itu, dia membawa beberapa orang dan berjalan keluar, sudah cukup, tidak perlu merusaknya lebih jauh. Kami tidak memprovokasi kalian, namun karena kalian di sini sekarang, kalian tidak bisa pergi tanpa membayar harganya. Sungguh anak yang sombong, aku ingin melihat apa yang memberimu hak untuk menjadi begitu sombong. Dia Chou meraung. Dia langsung marah. King Sui menggunakan teknik pendukung, dan semua orang di klan Qi telah bekerja sangat keras untuk mempersiapkan pertempuran skala besar. Meskipun lawannya sangat kuat dan mampu serta memiliki banyak tenaga, anggota klan Qi masih penuh dengan keganasan. Tentu, apakah kamu ingin kita berdua bertarung 1 lawan 1? Mata King Sui dipenuhi dengan ejekan. Seorang bocah lelaki muda dan tidak berpengalaman datang untuk bertarung denganku, kamu tidak sepadan. Dia Chou dengan sinis meludah. Dia Chou tahu ada yang aneh dengan tempat ini. Ketika dia mengirim pasukan besar ke sini, tidak ada satu orang pun yang berhasil kembali, pasti ada alasan untuk ini. Karena itu, kali ini dia sudah memutuskan bahwa tidak akan ada pertempuran solo. Mereka akan langsung masuk ke rencana membunuh semua orang. Haha. Singkirkan superioritasmu yang menyedihkan. Di mataku, kamu bukan apa-apa. Mendengarkan apa yang Anda katakan sebelumnya membuat saya merasa jijik. Anda bahkan tidak pantas mengucapkan kata-kata seperti itu. Tidakkah kamu tahu bahwa jika kamu mengatakan hal-hal yang tidak pantas kamu katakan, orang-orang akan merasa sangat jijik. King Sui dengan tenang mengejek. Wajah si Chou memerah karena marah, sehingga dia ingin menuntut. Namun, pada saat ini, manusia Buddha yang terhormat berseru, lanjutkan tindakanmu jika kamu ingin mati. Kalimat sederhana seperti itu menyebabkan si Chou menghentikan langkahnya, seluruh tubuhnya terasa dingin. Dia menoleh ke pendeta manusia Buddha,
apakah Anda mengatakan anak laki-laki ini sangat cakap? Apakah kamu tidak menyadari bahwa dia adalah tulang punggung tempat ini secara spiritual? Justru karena pemuda inilah orang-orang ini, bahkan menghadapi lawan yang jumlahnya 10 kali lipat, tidak takut sama sekali. Mereka bahkan tampak bersemangat untuk bertempur. Bukannya orang-orang ini tidak mengenal kita, bahkan dalam keadaan mereka mengenal kita dan seberapa kuat kita, mereka masih memilih untuk melakukan hal seperti itu, tidakkah menurutmu itu sedikit aneh? Yang Mulia Buddha Manusia dengan ringan menyebutkan. Mungkinkah ini gertakan? Bahkan saat si Chou mengatakan ini, dia merasakan omong kosong dalam kata-katanya. Yang Mulia Buddha Manusia tidak menjawab pertanyaannya. Setelah mendengar kata-kata Buddha, Xiang Ba terus-menerus menatap King Sui. Dia ingin melihat bagaimana pemuda ini berbeda dari orang lain, sedemikian rupa sehingga dia bisa menjadi tulang punggung spiritual tempat ini. Orang-orang di sini semuanya adalah anggota keluarga Qi. Jika dia benar-benar seseorang yang diakui oleh keluarga Qi sebagai tulang punggung spiritual mereka, lalu seberapa kuat sebenarnya orang ini? King Sui terus memandangi biksu Buddha yang aneh ini. Dia terlalu stabil, sedemikian rupa sehingga membuat King Sui penasaran bagaimana dia begitu santai. Stabilitas emosional seperti itu tidak dapat dipalsukan, dan itu jelas karena ketidaktahuan. Dia tampaknya memiliki keyakinan yang tak tergoyahkan dalam beberapa pengetahuan. King Sui sendiri juga memiliki beberapa kartu truf, setelah itu, dia juga merasa relatif percaya diri. Melihat hal-hal seperti ini, pihak lain mungkin menyiapkan kartu truf yang kuat juga yang menjelaskan kepercayaan diri mereka. Tidak ada yang tersisa untuk dikatakan, hanya pertempuran yang harus dilakukan. Kami datang, mulai. Sang Buddha Manusia Pendeta berseru kepada King Sui. King Sui tersenyum. Kalian bisa melakukan serangan pertama. Formasi pertempuran. King Sui meluncurkan formasi 4 simbol. Formasi ini telah menyelimuti mereka. Bahkan jika dia tidak berada di setiap tempat secara pribadi, kekuatannya dapat memungkinkan hingga 100 orang untuk berdiri di tempat yang diperlukan untuk memulai formasi meskipun mereka kurang memahami dasar-dasar formasi. Tidak apa-apa memiliki sejumlah kecil orang di sini karena itu. King Sui menatap pasangan Qi yang sebelum tiba-tiba menghentakkan kakinya, menyebabkan kekuatan seni mengejar dan Qi Kaisar menyelimuti sekeliling. Dominasi wilayah. Pasangan Qi yang langsung menyerang si Chou, sementara King Sui menyerang pendeta manusia Buddha. Wajah Sang Buddha menegang saat dia mengangkat tangan, siap menyerang Qi Yang. Dia tahu bahwa pasangan Qi yang ingin membunuh si Chou. Namun, King Sui memelototi Sang Buddha, tidak mengizinkannya menyerang Qi Yang. Dia memulai dengan transposisi stelar dan memulai serangan paniknya. Ekspresi Sang Buddha berubah secara dramatis, dan sosoknya dengan cepat mengeluarkan bayangan panjang yang terfragmentasi, sebelum mengulurkan tangan untuk mengirimkan 2 segel. Bang-bang. Transposisi stelar menyebabkan 2 segel dihancurkan, dan itu masih mengenai tubuh Buddha, meskipun pukulan itu dikurangi dengan cahaya terang yang dipancarkan dari tubuhnya. Itu mungkin untuk mengabaikan dan mengabaikan pertahanan. Namun, beberapa harta masih bisa memblokirnya, seperti pagoda harta karun takdir surgawi King Sui. Terlepas dari apakah kekuatan menangkis adalah kekuatan untuk mengabaikan pertahanan, itu masih akan menangkis. Karena itu, King Sui tahu bahwa harta pihak lawan ada hubungannya dengan menangkis, tapi dia tidak yakin apakah itu pagoda atau bukan. Sang Buddha telah didorong oleh King Sui, yang tidak melanjutkannya, mengejar. Dia mengangkat tangannya untuk menerapkan Buddha Bright Cell untuk sangat mengurangi kecepatan si Chou. Segera, tubuh si Chou menegang saat dia berdiri tak bergerak. Pada saat ini, dia takut sampai jiwanya hampir terbang menjauh. Dia merasa seolah-olah semua bulu di tubuhnya berdiri sementara Duo Qi yang memotongnya dengan senjata mereka. AST 2329 Gua Buddha Manusia. Segel Buddha cerah King Sui mengejutkan si Chou yang sudah terjebak oleh kemampuannya yang lain. Saat ini, kekuatan pasangan Qi Yang, dengan bantuan King Sui, telah menjadi relatif menakutkan. 2 suara pecah terdengar saat si Chou meledak. Dia Chou meninggal tepat saat pertempuran dimulai. Mengaum. Setelah melihat kematian si Chou, raungan tak berujung terdengar di samping Buddha Manusia yang mulia. Banyak orang memanggil binatang buas mereka, dan serigala merah raksasa muncul di sebelah Buddha Manusia. Pasangan Qi Yang dan yang lainnya juga memanggil binatang buas mereka sendiri. Dalam sekejap, tempat itu dipenuhi dengan binatang buas raksasa. King Sui juga memanggil binatang buasnya sendiri tetapi kehilangan mereka di antara lautan binatang buas. Buddha Manusia juga terkejut karena dia merasa bahwa pemuda ini benar-benar aneh. Dia memiliki ukuran kasar dari kekuatan pria ini tetapi tidak bisa benar-benar memahami kedalaman sebenarnya dari kemampuannya. Pertempuran baru saja dimulai,
namun sebagian besar korban sejauh ini berada di pihak Buddha manusia, di tengah bentrokan yang hebat. Pedang terbang surgawi dan Ki Kaisar telah membagi dua kekuatan lawan dan menggandakan kekuatan mereka. Ini memungkinkan klan Qi untuk menginjak aliansi klan Xi, terutama dengan pasangan Qi yang di pihak mereka. King Sui bahkan tidak repot-repot menyerang. Pertempuran ini adalah untuk membangun kembali prestise klan Qi, jadi kecuali jika perlu, dia hanya akan menonton. Selain itu, akan ada banyak peluang untuk bertarung di Eight Desolates Region. Pasangan Qi yang masih memiliki paman Qi ketiga, paman Qi kelima, dan orang-orang di pihak King Sui seperti Hao Tian. Mereka seperti harimau di antara domba. Saat bekerja bersama binatang iblis King Sui, mereka membunuh mesin, bahkan mampu menyelamatkan beberapa anggota klan Qi yang lebih lemah. Klan Qi lebih rendah dalam hal jumlah, kalah jumlah beberapa banding 1. Oleh karena itu, ketika pertempuran dimulai, beberapa dari mereka dikepung, tetapi situasi ini menunjukkan keuntungan dari formasi. Ada puluhan orang berkerumun bersama, memungkinkan mereka untuk saling menjaga. Selanjutnya, setiap posisi memiliki seseorang yang kuat menjaga mereka. Adapun pasangan Qi Yang, mereka bertanggung jawab atas posisi macan putih di barat. Posisi macan putih barat berspesialisasi dalam membunuh, meningkatkan kekuatan serangan pengguna ke tingkat yang menakutkan. Kekuatan pasangan Qi benar-benar tak tertandingi. Hao Tian dan yang lainnya menjaga tempat lain, sementara sebagian dari keluarga Qi mengambil tempat lain dalam formasi. King Sui menempati posisi terakhir yang tersisa, menghadap Buddha manusia. King Sui menarik perhatian Buddha manusia sejak awal. Dia merasa bahwa selama dia membunuh King Sui, lawan-lawannya akan runtuh pada diri mereka sendiri. Namun, wajah sebelumnya hampir meledakkannya. Sejak saat itu, masih ada ketakutan yang tersisa dalam dirinya terhadap King Sui. Dia terlalu dalam, dia tidak punya pilihan selain menyerang ke depan. Pakaian Buddha. Pakaian pada Buddha manusia secara instan bersinar dengan cahaya Buddha emas. Dia menjadi sangat serius. Sosoknya tampaknya terus berkembang, seperti Buddha raksasa. Udara dipenuhi dengan aura kematian dan bau darah. Namun, pada saat ini, keadaan khusyuknya kurang intens. Buddha manusia menatap King Sui dengan mata raksasa terbuka lebar, dan dua sinar emas terkunci ke King Sui. King Sui tidak menyangka Buddha manusia ini memiliki pencapaian besar dalam doktrin Buddhisnya. Sekte Buddha surgawi ini benar-benar memiliki fondasi yang dalam. Buddha manusia juga tampaknya memiliki sumber daya yang tidak terbatas, serta memiliki bakat dan ketekunan yang hebat. Mata Buddha emas. Mata Buddha emas yang dipilih King Sui mirip dengan mata asli klan Buddha. Namun, dibandingkan dengan teknik penglihatan surgawi King Sui, semua teknik ini lebih rendah. Wow, tangan Buddha manusia menyerang dengan kekuatan gunung surgawi. Saat ini, King Sui menyadari bahwa kekuatan Buddha manusia itu menakutkan dan telah kembali ke kekuatan aslinya. Namun, di bawah dorongan King Sui, pembelaannya juga sangat tidak dapat ditembus. Posisi dorong gunung. King Sui tahu bahwa Buddha manusia telah memanggil Buddha emas yang mengharuskannya untuk duduk dengan stabil. Setiap getaran pada fondasinya akan menyebabkannya runtuh dengan sendirinya. King Sui tidak bertahan melawan serangan kuat lawan. Dia memilih untuk menyerang sebagai gantinya. Bang! Tangan raksasa itu menghantam King Sui, tapi dia tampak tidak terluka seolah-olah tidak ada yang terjadi. Dia perlahan mengulurkan tangannya. Ledakan. Hal yang tidak terpikirkan terjadi. Buddha besar itu dibalikkan oleh King Sui. Gambar ini mengejutkan orang-orang di sekitar, gambar Buddha yang sangat besar dan tampaknya maha kuasa jatuh dan runtuh, begitu saja. Ledakan. Ledakan raksasa terdengar seolah-olah langit telah runtuh. Setelah itu, patung Buddha emas runtuh dan kembali ke wujud manusianya sekali lagi. Namun, tampaknya jauh lebih tidak teratur, tidak tersusun seperti sebelumnya. Bukankah kamu selalu tenang dan tenang? Melanjutkan, King Sui mengejek saat dia tersenyum pada Buddha manusia. Dia sama sekali tidak tahan dengan sekte Buddha surgawi. Lusinan tahun yang lalu, sekte mereka salah, namun mereka membunuh sekelompok orang dari klan Qi. Akhirnya, mereka bahkan tidak mengungkapkan penyesalan atau permintaan maaf, serta tidak menghukum pelaku awal. Saya akui bahwa Anda sangat kuat, tetapi itu tidak akan berhasil jika Anda terus melawan sekte Buddha suci. Memperingatkan Buddha manusia, wajahnya pucat pasi. Dia belum pernah berada dalam kesulitan yang begitu menyedihkan sebagai seorang ahli dari sekte Buddha surgawi. Selain itu, dia adalah master sekte berikutnya, dengan kesempatan untuk melampaui master sekte dan menjadi wali Buddha surgawi. Kamu pikir aku tidak tahu bahwa kamu berasal dari sekte Buddha surgawi? Karena saya berani melawan Anda, itu berarti saya tidak pernah terlalu memikirkan sekte Anda.
Tidakkah kamu merasa bodoh menggunakan nama sektemu sekarang? King Sui menjawab dengan jijik. Pada saat ini, pasangan Qi yang sudah bentrok dengan Xiang Ba dari Sekte Gajah Iblis. Bagaimana kamu bisa begitu kuat? Tanya Xiang Ba sambil mundur. Dia telah menderita cedera hebat. Dan jika bukan karena tubuhnya yang besar dan kuat, dia pasti sudah lama dicincang. Sekte Gajah Iblis telah membantu pihak jahat dengan menyerang klan Qi kita. Sepertinya kamu tidak pernah mengharapkan balas dendam hari ini. Qi yang berkata sambil terus menyerang. Tidak masalah jika kamu seorang pejuang tunggal atau ahli dari sekte terkemuka, kamu selalu harus waspada terhadap kemungkinan dihancurkan, kata Tuan Gajah dengan tenang, darah menetes dari sudut senyum kecilnya. Sepertinya kamu cukup tenang. Sepertinya Anda sudah siap secara mental, maka mari kita kirim Anda di jalan. Jangan khawatir, Sekte Demonic Elephant akan kami kunjungi juga. The Dragon Slaying Beast menginjak kerumunan. Setiap kali dipukul, seseorang meninggal. Laba-laba naga bahkan lebih menakutkan, segera membentangkan jaring yang tak terhindarkan, menangkap sepertiga dari semua lawan, menjerat mereka menjadi pangsit raksasa. Tanah dipenuhi sarang laba-laba, dan gerakan apapun dari mereka hanya akan memperburuk situasi mereka. Buddha manusia terbakar amarah. Dia mengulurkan tangannya dan membuka guanya secara bersamaan, 9 gua. King Sui dapat mengatakan bahwa ini kuat, tetapi memiliki 9 gua benar-benar puncak dari semua ahli, terutama karena memiliki 10 gua hanya bisa menjadi mitos. Perbesar. Di antara 9 gua, ada siluet binatang iblis yang melambai. Dalam sekejap, ia menyerang dengan kecerahan yang tak tertandingi, mendarat seperti jaring raksasa yang terjalin. Sebuah gua juga terbuka di belakang King Sui. Sosok emas besar muncul. Beruang emas purba, dengan semangat yang gigih dan raungan yang memekakkan telinga. Itu mulai mengembang seolah-olah itu adalah awal dari alam semesta, menghancurkan sekelilingnya sebagai lingkaran cahaya yang gemerlap tersebar ke segala arah. Setelah melihat beruang emas primordial, kulit Buddha manusia memucat sekali lagi. Pemuda ini sebenarnya memiliki kartu truf tingkat tinggi. AST 2303 Jimat Perisai Emas, Nona Bu Muda yang misterius. King Sui langsung memanggil beruang primordial emas. Bahkan jika dia memiliki kepercayaan diri, dia tidak akan lengah dan masih akan habis-habisan bahkan jika dia bertarung melawan seseorang yang lebih lemah. Terlebih lagi, Buddha manusia yang mulia, yang dia lawan, sama sekali tidak lemah. Jika dia memiliki beberapa gerakan pembunuh yang tersembunyi di balik lengan bajunya dan berhasil membalikkan keadaan, maka King Sui hanya bisa mati dalam penyesalan. King Sui harus tegas. Karena dia sudah berpikir matang bahwa dia akan menyingkirkan lawan, dia harus bertindak. Jika dia bisa membunuh dengan satu gerakan, maka dia seharusnya tidak menggunakan dua gerakan. Itu berarti jika dia menyeretnya keluar, situasinya mungkin bisa berubah. Mengaum. Beruang primordial emas menerkam dengan ganas ke arah Buddha manusia yang mulia. Meskipun binatang iblis di gua pendeta manusia Buddha itu kuat, mereka jauh lebih lemah dibandingkan dengan beruang primordial emas. Selain itu, dengan kemampuan mereka, mereka tidak akan mampu membalas kekuatan pertempuran King Sui saat ini. Buddha manusia yang terhormat juga merasakan hal ini, tetapi sudah agak terlambat, dia hanya bisa hidup dalam penyesalan. Dia juga merasa sangat cemas, takut dia akan mati di sini. Cahaya keemasan yang cemerlang. Tepat ketika beruang primordial emas hendak mendaratkan pukulan pada Buddha manusia yang mulia, yang terakhir meledak dalam cahaya keemasan yang cemerlang. Pada saat itu, King Sui melihat sesuatu yang seperti sepotong permadani emas berukuran 1 meter kubik di bawah kaki pendeta manusia Buddha. Buddha manusia yang mulia kemudian menghilang. Jimat perisai emas. King Sui sangat terkejut, memikirkan bahwa ada harta yang begitu besar. Ini adalah harta yang menyelamatkan jiwa, digunakan terutama untuk melarikan diri. Itu bisa mengirim pengguna 10.000 meter jauhnya dan juga bisa memungkinkan pengguna untuk menyembunyikan diri. Ada banyak harta di dunia ini. Melihat jimat perisai emas telah muncul, King Sui merasa bahwa harus ada jimat 5 elemen lainnya yang digunakan untuk melarikan diri juga. Barang ini sangat berharga. Bagaimanapun, itu digunakan untuk menyelamatkan hidup seseorang. Masing-masing jimat ini dapat digunakan sekitar 10 kali. Tentu saja, yang kualitasnya lebih baik mungkin bisa digunakan lebih banyak, dan yang kualitasnya lebih buruk hanya bisa digunakan sekali. Terlepas dari berapa kali jimat itu dapat digunakan, item ini masih sangat berharga dan memiliki nilai yang sangat tinggi juga. Pelarian pendeta manusia Buddha membuat yang lain kehilangan keinginan untuk bertarung. Dia Chou telah meninggal, dan begitu pula Xiang Ba. Saat ini, hanya ada Wu Tianchou yang tersisa. Wu Tianchou merasa ingin mengutuk pendeta manusia Buddha. Kali ini,
Alasan dia datang adalah semua atas penjelasan pendeta manusia Buddha. Dia tidak menyangka akan dijadikan kambing hitam. Bisakah kita mendiskusikan sesuatu? Melihat situasi saat ini, Wu Tianchou merasa bahwa hanya orang bodoh yang akan terus bertarung. Karena itu, dia mencari kesempatan untuk berbicara dengan King Sui. Membahas sesuatu. Anda di sini untuk membunuh. Apa yang perlu didiskusikan? King Sui tersenyum dan mengendalikan 9 benua gunung untuk mengirimkannya menghancurkan tanpa henti sementara dia terus menyerang menggunakan senjata tersembunyi. Saat ini, wajah Wu Tianchou dan bagian vital lainnya semuanya berlumuran darah. Bukankah ada pepatah yang mengatakan bahwa tidak ada musuh abadi atau persahabatan yang bertahan selamanya? Saya berutang budi kepada pendeta manusia Buddha, tetapi saya tidak menyangka dia akan menjadikan saya kambing hitam. Wu Tianchou berkata dengan getir. Sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, dia hanya bisa bertaruh. Kadang-kadang, seseorang dapat memiliki kesempatan untuk membuka lembaran baru bahkan jika mereka telah melakukan banyak perbuatan buruk, tetapi kadang-kadang, hanya satu keputusan yang buruk sudah cukup dan tidak akan ada kesempatan untuk membuka lembaran baru. Anda harus mati, tetapi beberapa orang di klanmu mungkin diampuni, kata King Sui dengan serius. Wu Tianchou tersenyum pahit. Mengetahui bahwa tidak ada kesempatan untuk menebus dirinya sendiri, dia menghela nafas dan berkata, terima kasih. King Sui, klan Qi perlu memiliki beberapa teman di 8 daerah terpencil di masa depan. Mungkin, pada saat ini, Qi yang angkat bicara. King Sui memikirkannya sebelum bertanya, apa statusmu di klan Wu? Mata Wu Tianchou berbinar. Dia tahu bahwa ini adalah kesempatan, dan dia dengan cepat berkata, kepala klan adalah kakak tertua saya, tetapi kata-kata saya masih membawa beban di klan Wu. Baiklah, aku bisa melepaskanmu. Tapi ketika kita menuju untuk bertarung melawan Sekte Buddha Surgawi dan klan Xi, aku berharap klan Wu akan bergabung dengan kita. Jika tidak, aku tidak keberatan memusnahkan klan Wu sama sekali. Kamu lebih baik pikirkan ini dengan hati-hati. King Sui memikirkannya dan sedikit mengancam pria malang itu. Wu Tianchou pergi sendiri karena yang lain yang datang semuanya telah mati. Kali ini, hanya Wu Tianchou dan pendeta manusia Buddha yang tidak mati. Buddha manusia terhormat hanya bisa melarikan diri berkat jimat perisai emasnya. King Sui tidak mengetahuinya, jika tidak, dia akan menerapkan kurungan padanya. King Sui memiliki 9 hukum istana yang memiliki kemampuan untuk membatasi lawan. Namun, durasi kurungan akan tergantung pada kekuatan lawan. Selain itu, kurungan akan membatasi target ke dalam domain, tidak membiarkan mereka keluar. Itu tidak mempengaruhi hal lain. Oleh karena itu, King Sui tidak khawatir. Karena dia sekarang tahu bahwa Buddha manusia yang mulia memiliki jimat perisai emas, kecuali jika manusia Buddha yang terhormat harus segera melarikan diri, itu akan berakhir saat King Sui mendekatinya. King Sui memiliki cincin batu suci giok surgawi dan dengan demikian, sangat mudah baginya untuk mendekati seseorang. Dengan pengecualian dari pendeta Buddha manusia dan Wu Tianchou yang melarikan diri, semua orang terbunuh. Mudah-mudahan, Wu Tianchou akan membuat keputusan yang tepat. Jika tidak, King Sui benar-benar tidak keberatan memusnahkan klan Wu. King Sui memikirkan nona muda klan Wu. Tunangannya adalah Master Sekte Junior klan Wu, dan itu pasti keponakan Wu Tianchou. Dia berharap bahwa wanita ini akan memiliki kehidupan yang diberkati. Jika Wu Tianchou membuat keputusan yang tepat, maka dia akan memiliki kehidupan yang baik. Jika tidak, dia tidak akan melakukannya. Tetapi bahkan setelah beberapa pemikiran, King Sui tidak tahu apakah itu ide yang baik bagi wanita ini untuk menikah dengan klan Wu. Pertempuran ini membuat orang-orang dari klan Qi semakin gelisah. Buddha manusia terhormat telah melarikan diri, sementara Xiang Ba dan Si Chou telah meninggal. Orang-orang yang mereka bawa, hampir 1000 orang, semuanya terbunuh. Orang-orang ini dapat dianggap sebagai kumpulan orang terkuat dari berbagai kekuatan. Tentu saja, ini hanya sebagian dari mereka. Meski begitu, orang-orang ini bukan tandingan klan Qi. Para anggota klan Qi merasa bersemangat, terutama orang-orang angkatan kedua yang bergabung kemudian. Mereka sudah siap untuk hidup dan mati bersama dengan klan Qi. Ketika klan Qi dalam bahaya, mustahil bagi mereka untuk tidak datang, bahkan jika mereka tahu bahwa mereka akan mencari kematian. Namun, mereka tidak menyangka bahwa semuanya akan berakhir seperti ini. Mereka masih merasa sangat bahagia, dan semua orang merayakan kemenangan dengan banyak makanan dan anggur yang enak, serta membual. Tempat itu menjadi sangat hidup. Lagi pula, bagi banyak orang, seolah-olah mereka baru saja melalui situasi hidup dan mati, seolah-olah mereka baru saja dilahirkan kembali. Pasukan lain di kota Hua juga sangat terkejut, terutama Bu klan. Nona Bu adalah yang terkuat di klan,
dan klan Bu tahu bahwa kemampuan nona muda mereka tidak terduga. Mereka tidak yakin seberapa kuat dia sebenarnya, tetapi ketika ada hal-hal penting, mereka pasti akan mencari nona Bu untuk memintanya mengambil alih. Saat itu, seorang pria masuk, Tuan Sekte Junior, Wu Tianchou telah terbunuh. Tolong beri instruksi Anda. Nona Bu mengangguk, terus awasi klan Qi. Iya, pria itu berbalik untuk pergi. Jika King Sui ada di sini, dia pasti akan sangat terkejut. Mengapa Nona Bu membunuh Wu Tianchou? Kekuatan mana yang dia miliki? Bukankah tindakan ini menciptakan kontradiksi antara klan Qi dan klan Wu? Bukankah dia diatur untuk menikah dengan klan Wu? Namun, King Sui tidak tahu tentang ini sama sekali dan dengan demikian tidak bisa membuat asumsi apapun. Hari-hari di kota Hua sangat tenang sehingga menakutkan. Semuanya karena klan Qi. Banyak kekuatan, yang berpikir bahwa mereka cukup kuat di kota Hua, berperilaku sangat baik, mengetahui bahwa klan Qi adalah eksistensi yang sangat kuat. Kekuatan-kekuatan ini merasa bahwa mereka terlalu banyak menjadi katak di masa lalu. Orang-orang bodoh semuanya tidak takut. Baru saat itulah mereka menyadari betapa besar perbedaan kekuatan mereka jika dibandingkan dengan klan Qi. Itu seperti bagaimana sebuah rumah tangga, dengan pendapatan rumah tangga tahunan sebesar $10.000, dianggap kaya di sebuah desa, tetapi mereka tidak akan pergi ke kota. Meskipun mereka sangat kaya di desa, seseorang tiba-tiba mengendarai mobil yang berharga beberapa puluh ribu dolar ke desa. Para pembudidaya seni bela diri ini secara alami tahu bahwa ada orang yang lebih kuat dari mereka, tetapi tidak ada keberadaan seperti itu di kota Hua. Mereka dibesarkan di sini, akan menjalani hidup mereka di sini sampai mereka mati dan tidak akan menyimpang terlalu jauh. Karena itu, mereka belum pernah melihat ahli legendaris sebelumnya. Mereka menyebut tembakan di sini dan bahkan curiga jika daerah lain memiliki tingkat kekuatan yang sama dengan mereka. Bagaimanapun, mereka sudah dianggap berada di puncak piramida di level mereka. Setidaknya, itulah yang mereka pikirkan. Adapun perbedaan antara 3 wilayah bawah, 3 wilayah tengah, dan 3 wilayah atas, itu hanyalah pemisahan tingkat wilayah untuk mereka. AST 2304 selanjutnya ke 8 wilayah desolate, hal-hal yang belum ditemukan. Setelah kejadian ini, banyak anggota klan Qi kembali, kebanyakan dari mereka dengan nama keluarga yang berbeda. Mereka disambut dengan cara yang sama. Meskipun kembali sekarang tidak mencerminkan mereka dengan baik, dapat dimengerti dan tidak masuk akal untuk mengharapkan sebaliknya. Ada kegembiraan di sini, tetapi wilayah 8 desolates dipenuhi dengan kemarahan dan ketidakpastian. Buddha manusia kembali ke Sekte Buddha Surgawi, menginformasikan kekuatan lain dari perkembangan ini. Semua kekuatan besar telah kehilangan banyak ahli, terutama anggota generasi muda, karena mereka menganggap hasilnya sebagai kesimpulan yang sudah pasti. Namun, semua prajurit mereka telah terbunuh, bahkan dengan Buddha manusia yang berjalan dengan susah payah di garis halus itu. Sekte Buddha Surgawi tidak akan mengatakan bahwa dia telah melarikan diri tetapi dia telah kembali untuk memperingatkan semua orang. Kekuatan lain mendidih dengan amarah, siap untuk keluar dengan kekuatan penuh, tetapi mereka menjadi tenang karena klan Qi tampaknya memiliki kekuatan yang tidak dapat dijelaskan, mampu mengatasi kesenjangan mutlak dalam jumlah dan bahkan membantai orang-orang mereka. Banyak pasukan tahu bahwa mereka akan segera kembali dan itu bahkan menyebabkan sakit kepala bagi mereka semua. Klan Qi sangat putus asa karena mereka telah mengalami kerugian terbesar, sementara klan Wu hampir tidak menderita. Bahkan si Chou meninggal, pertemuan macam apa yang bisa memperkuat klan Qi sebanyak ini? Seorang tetua berambut putih menghela nafas di aula. Ini adalah ruang diskusi klan Qi. Itu besar tapi sederhana. Dinding polos memiliki berbagai jenis ular yang diukir di dalamnya, beberapa dengan 9 kepala dan bahkan beberapa dengan cakar. Ungkapan, menggambar kaki pada ular, yang berarti melakukan sesuatu secara berlebihan, tidak ada artinya di sini karena ular memang memiliki penampilan yang berbeda-beda. Jika klan Qi benar-benar kuat, mereka pasti akan berkelahi dengan kita. Kita harus bersiap, kata pria tua lainnya sambil membuka matanya. Paman keempat benar. Bahkan Buddha manusia terpaksa melarikan diri, jadi siapa yang tahu seberapa kuat Qiyang? Kata orang tua yang sedikit lebih muda dengan alis berkerut. Buddha manusia sudah mengatakan bahwa itu adalah seorang pemuda yang mengalahkannya. Dia adalah alasan mengapa klan Qi begitu kuat, kekuatan pemuda ini benar-benar menantang surga, tambah seorang anak muda. Aku juga mendengar ini tapi tidak memikirkannya saat itu. Si Dao, apakah kamu punya ide? Tuan klan bertanya pada anak muda itu. Meskipun si Dao masih muda, dia memiliki tempat khusus di klan Qi. Dia adalah putra bungsu dari tuan klan dan bakat langka. Meski usianya masih muda,
kekuatannya luar biasa. Dia bahkan diperhatikan oleh Kaisar Ular Surgawi, menjadi murid termudanya. Klan Xi memiliki banyak anggota, dan beberapa anggotanya bahkan bergabung dengan Sekte Buddha Surgawi. Itu adalah junior klan Xi dari Sekte Buddha Surgawi yang telah menjebak klan Qi, menyebabkan klan Qi hampir hancur. Si Dao tidak hanya memiliki bakat yang hebat, tetapi dia juga sangat berpengalaman. Pengetahuan dan sudut pandangnya berbeda, memungkinkan dia untuk mengatasi masalah lebih teliti daripada orang-orang tua yang bodoh itu. Ayah, saya tidak jelas tentang kekuatan Buddha manusia, tetapi harus ada orang yang jelas. Karena Buddha manusia kembali dalam keadaan yang menyedihkan, semua orang harus tahu bahwa jimat perisai emas digunakan. Untuk memaksa Buddha manusia melakukannya, dia harus sangat kuat. Saya ingin tahu apakah dia memiliki harta atau master yang mendukungnya, kata si Dao setelah berpikir. Tuan Muda, lalu apa yang harus kita lakukan? Bisakah kita bertahan melawan klan Qi? Seorang lansia bertanya setelah mendengar jawaban si Dao yang tidak relevan. Karena semuanya telah mencapai tahap ini, kita tidak perlu memikirkan pertanyaan ini. Kita harus menjaga kekuatan klan Xi, dan kita hanya bisa melakukan ini dengan mengandalkan klan Wu. Dia Dao tersenyum. Klan Wu. Orang tua itu bertanya, bingung. Aku sedang berbicara tentang Tuan Muda klan Wu, Wu Xingyun. Dia adalah murid dari Sekte Hujan Surgawi. Jika kita bisa meminta mereka untuk membantu, tidak peduli seberapa kuat pemuda ini, kata si Dao dengan sangat serius. Banyak yang menangkap makna tersembunyi di dalamnya, tanpa kematian seorang anggota penting, akan sulit untuk menggerakkan Sekte Hujan Surgawi untuk bertindak. Memikirkan sampai titik ini, banyak orang menatap si Dao dengan aneh. Semua orang tahu bahwa dia sebenarnya bermaksud mengirim Wu Xingyun ke kematiannya, menarik Sekte Hujan Surgawi ke dalam kandang. Mereka harus menyelesaikan ini dengan cepat, atau klan Xi mungkin sudah binasa sebelum Sekte Hujan Surgawi bisa menyingkirkan pria ini. Tuan dari klan Xi memberi isyarat untuk memperingatkan, lalu memandang yang lain, apakah ada yang punya ide bagus lainnya. Sekte Buddha Surgawi telah berada di sini untuk waktu yang sangat lama. Rumor mengatakan bahwa binatang penjaga yang mereka miliki sangat kuat, itu mungkin bisa bertahan melawan lawan kita. Sekte Buddha Surgawi tidak akan bisa lolos dengan bersih. Jadi, begitu tangan mereka dipaksa, mereka akan menggunakan Guardian Beast, kata penguasa klan Xi, seolah-olah dia sedikit lebih percaya diri dengan situasi itu. Kami memiliki begitu banyak anggota yang kuat, tidak perlu takut pada mereka. Kecuali dia benar-benar memiliki kekuatan untuk melawan begitu banyak dari kita. Kami yakin akan berhasil. Seseorang meyakinkan. Klan Qi sekarang bersiap untuk memasuki wilayah 8 Desolates. Meskipun belum banyak orang, itu masih cukup untuk memulihkan klan. Ini adalah migrasi besar-besaran. Musuh telah tiba dengan susunan teleportasi kecil karena mereka berada di wilayah yang berbeda. Dan kota Hua sendiri tidak memilikinya, dan dengan demikian mereka telah berteleportasi ke domain bintang laut 9 benua sebelum terbang ke sini dengan binatang iblis. King Sui dan yang lainnya juga bergegas ke kota di bagian utara Star Ocean Domain, di mana ada teleportasi array. Ada beberapa kota dengan array teleportasi di sini, bukan hanya itu, seperti kota 9 Puncak, kota Saarise, ibu kota benua, dan lainnya. Mereka semua memiliki array teleportasi, tetapi hanya array ini yang bisa mencapai kota 6 sungai dan kota 8 Desolates. Meskipun meluangkan waktu, King Sui dan rombongan telah tiba di Star City dalam waktu kurang dari 3 hari. Dibandingkan dengan kota Hua, kota bintang tampak jauh lebih megah dan tak terbatas. Namun, array teleportasi di sini dikendalikan oleh 3 klan utama, rakyat jelata tidak akan memiliki akses ke sana. Array teleportasi kota bintang dikendalikan oleh klan Cui, klan Qi, dan Sekte Laut Tersembunyi. Selanjutnya, ketiga klan ini tidak terlalu terbuka untuk membiarkan orang menggunakan teleportasi array. Mereka tahu bahwa kelompok King Sui berasal dari kota terlemah di selatan, kota Hua dan langsung menolak permintaan mereka. Oh, tidak terbuka untuk menyediakan layanan seperti itu, lalu aku bertanya-tanya bagaimana orang-orang dari 8 daerah Desolates datang. Mereka sebenarnya tidak tahu apakah orang-orang dari 8 Desolates Region telah melewati Star City, ibu kota benua, kota Nine Peaks atau bahkan kota Saarise untuk bepergian ke sini, tetapi itu tidak masalah. Bagian yang penting adalah bahwa pihak lain telah menyatakan dengan jelas bahwa mereka tidak mengizinkan pihak King Sui untuk menggunakannya. Kami tidak tahu soal itu. Baiklah, jika tidak ada yang lain, Anda boleh pergi. Kami sangat sibuk, kata pemimpin Star City dengan kesal. Hao Tian berjalan mendekat dan meraih lehernya, dia tertawa berkata, aku akan memberimu kesempatan lagi. Nak, jika kamu punya nyali,
maka cekik aku sampai mati. Jika Anda berani bertindak gila di sini, Anda sudah selesai. Pria itu membalas, tampaknya tidak peduli tentang kemungkinan dicekik sampai mati. Jika aku mencekikmu sampai mati, bagaimana kamu akan melihat kami menggunakan teleportasi array? Hao Tian kemudian melemparkannya ke lantai. Sampah, kamu berani menyentuhku. Apa yang sedang Anda coba lakukan? Pria yang terlempar ke tanah berteriak dengan jijik. Retakan. Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, ada suara tulang yang retak bersamaan dengan jeritan kesakitannya yang mengerikan.